Presiden terpilih Prabowo Subianto baru saja bertemu dengan 8 konglomerat besar Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Tapi, pertanyaannya adalah, untuk kepentingan siapa sebenarnya pertemuan ini, rakyat atau para pemilik modal, Aguan, Tommy Winata, dan nama-nama besar lainnya berkumpul dalam pertemuan eksklusif. Apakah ini sinyal kuat bahwa ekonomi Indonesia ke depan akan dikendalikan oleh segelintir orang? Mari kita bedah satu persatu. Siapa saja para pengusaha di balik pertemuan ini? Berdasarkan laporan Kompas.com, 8 pengusaha yang hadir adalah 1. Sugianto Kusuma alias Aguan, Raja Properti di Indonesia. 2. Tommy Winata, Taipan yang dikenal punya jaringan kuat di politik dan ekonomi. 3. Khairul Tanjung, pemilik CT Corp, raksasa media dan perbankan. 4. Boy Thohir, pengusaha tambang dan energi, kakak dari Erick Thohir. 5. Joko Susanto, pemilik Alfamart. 6. Arifin Panigoro, tokoh penting di industri energi. 7. Prayogo Pangestu, Raja Petrokimia dan Energi. 8. Dening King, pengusaha di bidang industri baja dan manufaktur. Apa yang dibahas di balik pintu tertutup? Menurut laporan Okezone.com, pembicaraan utama dalam pertemuan ini mencakup 1. Industri tekstil. 2. Program Danantara, yang katanya akan menjadi kekuatan baru ekonomi nasional. 3. Arah kebijakan ekonomi ke depan. Tapi tunggu dulu, industri tekstil. Kenapa tiba-tiba itu yang jadi fokus utama? Jangan lupa, beberapa pengusaha yang hadir punya kepentingan besar di sektor ini. Apakah pertemuan ini memang membahas kepentingan rakyat? Atau justru strategi elit bisnis untuk menguasai kebijakan ekonomi? Industri tekstil dan persaingan bisnis, siapa yang untung? Ngomong-ngomong soal industri tekstil, saat ini sektor ini sedang dalam kondisi sekarat. Banyak pabrik tutup, buruh di PHK, dan barang impor dari China semakin membanjiri pasar lokal. Tapi anehnya, alih-alih bertemu dengan asosiasi buruh atau UMKM, Prabowo justru duduk bersama para konglomerat. Apakah ini pertanda bahwa penyelamatan industri tekstil hanya untuk pemain besar? Dana DANANTARA, penyelamat atau kepentingan elit? Salah satu topik utama dalam pertemuan ini adalah program Danantara. Program ini katanya akan menjadi solusi bagi ekonomi nasional. Tapi, siapa yang akan benar-benar menikmati manfaatnya? Program ini diinisiasi untuk menarik investasi besar-besaran ke Indonesia. Tapi apakah ini berarti proyek-proyek besar hanya akan dikuasai oleh segelintir konglomerat yang sudah kaya raya? Jika Prabowo benar-benar ingin menyelamatkan ekonomi, kenapa hanya pengusaha besar yang diajak bicara? Kenapa tidak ada perwakilan UMKM? Kenapa tidak ada perwakilan buruh yang saat ini kehilangan pekerjaan karena industri yang makin dikuasai modal besar? Jika ekonomi nasional benar-benar untuk rakyat, seharusnya mereka yang diundang ke istana. Pertemuan Prabowo dan para konglomerat ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah ini awal dari kolaborasi pemerintah dengan elit bisnis untuk membangun ekonomi yang lebih kuat? Atau justru ini adalah sinyal bahwa ekonomi ke depan akan semakin dikendalikan oleh segelintir pengusaha besar? Kalian yang menilai, apakah ini langkah yang benar atau justru strategi kapitalisme yang makin liar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.